Ya, baik ya. Jadi pada kesempatan liburan ini, ya, tentunya ini opsional sifatnya ya. Jadi nanti yang tidak mengikuti tetap absen, tetap bisa mengikuti lewat recording ya. Saya akan mengupas saja masalah tugas yang kemarin, mengupas kaitan tugas yang kemarin ya. Ini saya buka presentasinya. Oke. Ya. Tugas yang kemarin yang di file materi perulangan itu ya pada tugas 8 ini. Monitor saya bisa masuk di apa namanya? Monitor kalian sudah bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya jelaskan ya mengenai tugas yang kemarin. Saya belum berani melangkah ke apa namanya? Harusnya sudah ke variabel array, tapi ini saya matangkan dulu logikanya ya. Dari ini saya atur layarnya dulu. Nah, oke. Bismillah. Oke, jadi pada tugas 8 kemarin kita kan menggunakan while ya, perulangan while. Jadi pada tugas ke-8 itu nanti ada inputan name, kemudian nama, kemudian daftar rental alat ya, ada tulisan daftar rental alat. Kemudian data ke ini adalah mencetak dari variabel A. Sebetulnya tidak harus A ya, A itu hanya contoh saja variabel yang untuk counter ya. Counter kalau dalam pemrograman itu ada istilah counter. Counter itu perulangan yang penambahan yang nilainya sama ya. Misalkan seperti halnya kalau pada contoh counter yang mudah itu adalah pada rambu lalu lintas itu biasanya ada counter mundur ya. Dari 30, 29, kemudian 28. Nah, ini menggunakan counter maju ya, 1, 2 seterusnya. Itu namanya counter. Nanti ada istilah juga yang namanya akumulator. Akumulator itu banyak yang ditanyakan kemarin. Jadi akumulator itu nanti pada tugas yang selanjutnya ya, itu ada kok ada total biaya jenis A sama dengan total biaya jenis A plus apa namanya jumlah biaya. Nah, itu namanya counter. Jadi total biaya jenis A itu nanti penambahnya dengan jumlah biaya dari A ya. Jadi jumlah biaya itu kan nilainya berubah-ubah tiap data. Nah, itu namanya counter. Bukan, namanya akumulator. Jadi akumulator itu penambahan yang berulang namun besarannya berbeda. Besarannya berbeda. Tapi kalau pada counter, penambahan yang berulang tapi besarnya selalu sama ya. Kalau 1, 1 terus, penambahan 2, 2 terus ya. Tapi kalau akumulator, besarannya beda. Ya, kita ke tugas 8 dulu. Bahwa pada tugas 8, itu yang pertama ada data ke ya. Kita mulai dari awal program ya. Di sini ada name dan nama. Ini ada inputan name dan nama ya karena ya. Jadi tipenya itu string. String itu untuk data isian karakter ya. Bisa berusaha huruf A ya, bisa perpaduan huruf dan angka. Cirinya string bahwa string itu tidak bisa untuk operasi matematika. Udah itu aja ya. Name itu ada huruf dan angka namun tidak bisa dioperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Nama juga udah pasti huruf ya. Kemudian ada jawab. Jawab itu tipenya char. Kalian kasih tipe data string enggak masalah. Jadi kalau char itu hampir sama tipe data string, tapi cakupan inputannya itu lebih sempit ya. Karakternya itu terbatas. Kalau pada string itu lebih banyak, kalau char lebih sedikit. Ya, kemudian ada A ini untuk perulangannya nanti, perulangan ya. Jadi A, kemudian ada tarif per jam, ini kita deklarasikan, kemudian jumlah pakai, kemudian biaya pakai, itu tipenya integer ya. Kemudian ada total biaya pakai, ada potongan, ada pajak, ada bayar. Ini tipenya real. Jadi kalau integer itu untuk tipe data jenis yang data tidak mengandung pecahan
ya. Kemudian untuk real ini untuk data yang istilahnya mengandung pecahan. Atau yang kedua, real kita gunakan untuk menampung data nilai yang lebih besar. Jadi kalau integer sama real itu cakupannya, daya tampungnya itu lebih besar yang real ya. Misalkan real itu bisa sampai miliar, kalau integer paling jumlahnya tidak sampai 1 juta. Kalau menemui jumlah sampai 1 juta, katakanlah digit 6 atau berapa, kalau pada integer biasanya hasilnya tidak teratur. Ada pesan bahwa overload, data overload ya, berlebih. Jadi real itu cakupannya lebih besar. Kemudian ada begin, ya begin ini pasangannya begin yang di bawah, begin n titik ya. Kemudian selanjutnya ada inputan masukkan name dan nama ya. Write itu masukkan name, selanjutnya inputan name. Jadi inputannya ada di sampingnya. Jadi mungkin selama ini kok ada write, ada write learn. Kalau write itu setelah mencetak tulisan masukkan name, maka read learn atau perintah selanjutnya itu dilakukan di sebelahnya. Ya. Kalau misalkan ini dikasih write learn ya masukkan name, inputannya di bawahnya. Ya, jadi kalau ada tambahan ln itu setelah mencetak dia ganti baris. Setelah mencetak apa yang ada di belakang write learn ini, maka akan ganti baris. Kalau write akan tidak ganti baris tapi melaksanakan perintah selanjutnya. Kemudian masukkan nama, return nama ya, return selanjutnya cetak daftar rental ini sama garis sudah. Kemudian ada variabel A ya. A ini kita gunakan bisa untuk perulangan, bisa pakai B pun bisa, C pun bisa, atau variabel yang namanya ulang juga tidak masalah, bebas ya. Jadi A itu nilai pertamanya 1, kemudian ada total biaya pakai, jadi total biaya pakai ini nilainya 0 ya. Kemudian ada jawab ini nilai awalnya adalah Y, jadi bernilai Y ya. Kemudian ini ada perulangan while jawab sama dengan Y. Artinya apa? Selama jawab ini nanti pada inputan jawab ada data lagi ini, diketik Y besar, maka perulangan ini akan berulang terus. Ya. Jadi while ini pasangannya adalah begin dan end. Ya. While jawab sama dengan Y, selama jawab pada ada data lagi ini diisi Y, maka dia mengulang cetak data kemudian tarif per jam, seperti itu ya. Kemudian ini ada write learn data write learn kan berarti mencetak ya, tidak butuh inputan. Write learn data ke A-nya 1 berarti data ke 1 ya. Kemudian tarif per jam ya. Write learn tarif per jam ya. Jangan lupa tarif per jam di sini harus deklarasinya yang di atas nama variabelnya sama persis. Kemarin yang banyak yang tanya, Pak, perhitungan saya sudah benar, tapi kok disalahkan? Kok tarif per jamnya disorot? Karena mungkin tulisan yang di sini beda dengan yang di var ini ya. Jadi var ini fungsinya sampai ke bawah pun itu untuk mendeklarasikan, mengenalkan jenis variabelnya ya. Mengenalkan jenis variabel yang akan digunakan di bagian program antara begin dan end. Baik, kembali ke sini. Tarif per jam, read learn ini inputan ya, inputan tarif per jam. Kemudian jumlah pakai, read learn jumlah pakai. Kemudian ada rumus, biaya pakai itu tarif per jam kali jumlah pakai. Lalu ketemu biaya pakai, jadi biaya pakai ini tinggal mencetak biaya pakai, BY pakai dari ini. Kemudian ada data lagi, return jawab. Oke, ke bawah selanjutnya. A, tadi ada yang tanya, A sama dengan A plus 1 itu maksudnya apa, Pak? Jadi, kita lihat di atas nilai A-nya pertama 1, ya. Kemudian di sini ada A sama dengan A plus 1. Artinya, hasil A terakhir nanti itu adalah penjumlahan dari A sebelumnya,
A yang bernilai 1, yaitu angka 1, plus 1. Jadi, A nanti akhirnya bernilai 1 plus 1, 2. Ya kan, seperti itu. Kemudian ini juga, tadi ada yang tanya, yang WA chat ke saya, Pak, ada total biaya pakai sama dengan total biaya pakai plus biaya pakai. Itu maksudnya seperti apa? Oke, saya gambarkan seperti ini aja, biar mudah. Nah, biar ada kepahaman ya. Untuk biaya pakai ya, biaya pakai kan semula 0. Harga pertama 0 ya, saya besarkan. Oke, harga pertama 0. Kemudian di sini ada perintah total biaya pakai sama dengan total biaya pakai plus biaya pakai. Misalkan, oke saya kasih contoh langsung aja ya, tarif per jam. Ya. Seperti ini sama dengan misalkan 5.000, kemudian jumlah pakai sama dengan 2 ya, kemudian biaya pakai sama dengan 10.000. Nah 10.000 ya. Oke, harga awal total biaya pakai tadi adalah 0 kan. Nah kemudian di sini ada perintah total biaya pakai sama dengan total biaya pakai sebelumnya. Berarti total biaya pakai sebelumnya adalah nilai 0 kan. Kita tambahkan dengan biaya pakai. Biaya pakai berapa? 10.000 ya, 10.000. Sementara pada penampungan total ya biaya pakai ya. Jadi pertama tadi sama dengan 0 plus 10.000. Nah, seperti ini. Lalu ketika ini sudah dijawab ada data lagi, berarti kan ngulang ya. Ini tambah, ini ditambah, ngulang. Kemudian data kedua misalkan. Ini misalkan 6.000, 6.000 ya misalkan ya. Kemudian ini 3. Ya, berarti ini ketemunya 6.000 kali 3, 18. Berarti total biaya pakai tadi 0 plus 10.000 ditambah 18. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi nanti seiring berulangnya ini total biaya pakai yang terakhir ditambahkan terus. Itu maksudnya total biaya pakai sama dengan total biaya pakai plus biaya pakai. Bisa dipahami enggak ini konsepnya kira-kira? Khususnya yang untuk total biaya pakai. Monggo silahkan, bisa dipahami enggak? Ada pertanyaan dulu barangkali, silahkan, total biaya pakai. Ya, monggo ada pertanyaan dulu enggak? Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan. Seterusnya ya ini ya, sampai dengan perulangan ini berhentinya sampai ketika ada data lagi tidak. Ya, ketika ada lagi tidak, kalau tidak berarti berhenti ya. Berhenti mencetak data ke ya. Kemudian potongan sama dengan 0,2 kali total biaya pakai. Nah, ini total biaya pakai yang dipakai adalah total terakhir dari total biaya pakai setelah mengalami perulangan terus tadi ya. 0 tambah 10.000 tambah 18 nanti tambah berapa lagi, hasil terakhirnya nanti untuk perhitungan potongan. Potongan itu 20% kali total biaya pakai. Kemudian ada ketentuan di bawahnya ya di sini untuk pajak jika total di atas 50.000 ya. If total biaya pakai lebih besar sama dengan 50.000, then maka pajaknya berisi total biaya pakai kali, total biaya pakai ini ya total biaya pakai yang terakhir tadi setelah mengalami penambahan terus ya, yang terakhir. Ya, kalau jangan lupa untuk if kalau misalkan pada if ini setelah then ini hanya ada satu baris akibat dari if, maka tidak perlu dikasih begin end, tidak perlu diapit begin end ya. Else-nya setelah else juga tidak perlu diapit begin end. Namun misalkan dalam if ini, if then,
misalkan ini ya, nanti ada 2 atau 3 atau 4 atau 5 baris, maka harus diapit begin sama end. Harus diapit begin dan end. Jadi strukturnya jangan bingung. Ini ya, akan if, nah seperti ini, then pengaruhnya hanya ada satu, misalkan apa-apa aja. Ini. Nah, atau langsung seperti ini juga bisa, then pajak sama dengan apa ya, nanti else if titik, nah then apalagi ya, kemudian ada else if lagi ya bisa, nah seperti ini ya, then titik, baru yang terakhir else, maka titik. Kalau misalkan pada if itu memuat pada hasil pernyataan if terpenuhi memuat lebih dari satu baris, maka harus kita gunakan begin. Nah, seperti ini misalkan begin perintahnya apa ya. Nah, ini kan lebih dari 2 baris ya, lebih dari 1 baris ya. Nah, seperti ini. N ya. Tapi N yang pertama setelah menjelang else if jangan kasih titik koma. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Misalkan ini ada, pokoknya lebih dari 1 baris lah, harus diupdate begin dan end. Nah, seperti ini ya. Kemudian else, nah baru else misalkan ya. Nah, seperti ini else. Nah, seperti ini. Baru yang terakhir titik koma. Seperti ini. Modelnya seperti ini ya. If, then, begin, apa ya. Kemudian formatnya seperti ini. Kalau lebih di dalam pengaruh if-nya ini lebih dari 1 baris, harus diupdate begin dan end. Kalau hanya 1 baris, ya maka seperti ini formatnya, if apa, then pajak apa. If else if apa, then apa. Else if apa, then apa. Yang terakhir else. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ada pemahaman sampai sini. Untuk bayar sama dengan ya, bayar itu total biaya pakai min potongan plus pajak ya. Kemudian tinggal mencetak total biaya pakai. Nah, ini aja ada tambahan karena total biaya pakai tadi di atas tipenya adalah real total biaya pakai. Supaya nanti tidak membentuk 0000 yang panjang, maka harus kita potong ya. Ini tambahkan titik 26.20, kurang lebih artinya bahwa 6 digit itu di depan koma dan 0 digit di belakang koma. 6 digit di belakang koma, 0 digit di belakang, 6 digit di depan koma, 0 digit di belakang koma. Seperti itu ya. Oke, untuk bahasan tugas ke-8, monggo kalau ada pertanyaan dulu, silahkan. Bahasan tugas ke-8. Monggo kalau ada pertanyaan dulu, silahkan. Oke, yang mungkin masih ada kesalahan, nanti bisa disempurnakan. Nanti saya buka lagi ya untuk tugasnya ya. Saya perpanjang lagi. Nah. Ya, kalau masih ada yang bingung, monggo ditanyakan. Yang bingung mana? Oke, barangkali ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke pembahasan tugas selanjutnya. Oke, bisa dipahami Mas apa ini? Mas Muhammad. Sejauh ini cukup jelas, Pak. Bisa ya? Alhamdulillah. Yang lain gimana? Tidak ada masalah? Mbak Pauline gimana, Mbak Pauline? Masih bisa, Pak. Masih lumayan Masih paham. bisa ya. Yang lain
Coba saya jajaki beberapa aja. Insya Allah Mbak, bisa, Pak. bisa semua? Mbak Fania bisa? Nggak ada masalah. Insya Allah bisa. Bisa, nggih. Mbak Riani gimana, Mbak Riani? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, nggih. Nggih, kalau bisa, next saya jelaskan untuk tugas yang selanjutnya. Sebentar. Saya close dulu, close dulu. Nah, ini ya, yang agak sulit kemarin. Sebentar. Baik, ini pengembangan dari tugas yang barusan saya jelaskan. Ya, jadi ini hampir sama tapi berbeda. Ada NIM, ada nama, daftar rental alat, kemudian data otomatis, kemudian jenis alat, itu bisa A1, A2, atau A3. Lalu tarif per jam, berapa, jumlah pakai berapa, biaya pakai berapa, ya. Tapi di sini ada ketentuannya. Jika jenis alat A1, maka tarif jamnya itu 5.000. Jika A2, maka tarif per jamnya 60.000. Kemudian jika A3, maka tarif jamnya 70.000. Ya. Nanti ada biaya pakai itu tarif per jam kali jumlah pakai. Kemudian ada akumulator atau penambahan dari nilai total biaya pakai dari A1. Itu sama dengan total biaya pakai dari A1 plus biaya pakai. Jadi konsepnya sama ya. Misalkan ada beberapa inputan yang jenisnya A1, maka total biaya yang dihasilkan dari A1 tadi, dari beberapa yang tipenya A1, nanti konsepnya dijumlahkan. Ya oke, kita langsung ke programnya seperti ini. Jadi program ini deklarasinya seperti ini. Deklarasi variabelnya, jawab pakai char, jawab pakai string pun tidak masalah ya. Ada total biaya pakai A1, total biaya pakai A2, total biaya pakai A3, kemudian potongan pajak bayar pakai real. Kemudian di bawah total biaya pakai keseluruhan juga pakai real. Jadi intinya kalau real itu untuk data yang memang menghasilkan pecahan lah, atau data yang cakupannya lebih besar, ya pakai real. Oke, sudah. Kemudian write masukkan nama, tidak masalah. Name, nama ya. Kemudian cetak garis, lalu daftar rental alat, lalu write garis. Ya. Kemudian ada nilai A-nya itu 1, pakai B tidak apa-apa, pakai variabel ulang tidak apa-apa, asal didefinisikan di sini. Kemudian nilai jawab itu nilainya Y, kemudian total biaya pakai A1 0, total biaya pakai A2 0, total biaya pakai A3 juga 0. Ya. Kemudian well jawab sama dengan Y. Selama jawab jawab maksudnya pada ini ya, pada ada data lagi diisi Y, maka akan berulang ya. Oke. Ini return data ke A ya, hanya 1 berarti data pertama. Jenis alat misalkan A1 ya kan. Kemudian ini langsung ada di dalam if ini setelah memenuhi A1 langsung ditentukan tarif per jam itu 5.000 ya kan. Kemudian dicetak tarif per jamnya mengambil dari tarif per jam tadi 5.000. Kemudian ada jumlah pakai return JML pakai. Kemudian biaya pakai rumusnya tarif per jam kali jumlah pakai ya kan. Kemudian biaya pakai mencetak dari biaya pakai. Nah ini total biaya pakai A1 sama dengan total biaya pakai A1 plus biaya pakai. Artinya total biaya pakai A1 ini untuk mengakumulator atau mengakumulasi atau untuk menjumlahkan biaya pakai bila mana jenisnya itu A1. Dia ada di lingkungan begin dan end yang dimiliki oleh A1.
ya. Bawahnya juga sama polanya, else if jenis sama dengan A2, maka ya bikin baris ke 35, 36, 37 ya. Ya sama, tarif per jam sama dengan 6.000. Ini untuk A2 ya. Kemudian Riteland tarif per jam, tarif per jamnya berapa inputan, jumlah pakainya berapa inputan, kemudian biaya pakai itu berapa, lalu biaya pakai dicetak, kemudian total biaya pakai A2, karena ini ada di if jenis A2 ya, total pakai A2 sama dengan total biaya pakai A2 plus biaya pakai. Jadi akan mengakumulator atau menjumlahkan setiap total biaya pakai yang mana jika jenisnya itu A2. Ya. Untuk A3 juga sama, else begin tarif per jam 7.000, tarif ini cetak tarif per jam, kemudian inputan jumlah pakai, kemudian rumus biaya pakai seperti ini, cetak biaya pakai, lalu ada total pakai A3 sama dengan total pakai A3 plus biaya pakai. Ada data lagi, return. Nah, ini A-nya bertambah 1 ya, muter ke atas lagi kalau memang ada data lagi. Kemudian enak kalau sudah sampai bawah, total biaya pakai A1 itu diambil dari variabel tot BY pakai A1. 6.0 artinya 6 digit di depan koma, 6 digit di 0 digit di belakang koma. Ini juga sama, total biaya pakai A2 mencetak dari variabel tot biaya pakai A2. Kemudian tot biaya pakai A3 mencetak tot biaya pakai A3. Total biaya pakai keseluruhan itu total biaya pakai A1 plus total biaya pakai A2 plus total biaya pakai A3. Ya, ini cetak total biaya pakai keseluruhan seperti itu. Potongan 0.2 kali total biaya pakai keseluruhan, pajak total biaya pakai keseluruhan kali 0.1, bayar itu total biaya pakai keseluruhan, min potongan plus pajak. Lalu tinggal mencetak potongan pajak bayar. Gambarannya seperti itu, nggak ada masalah ya. Udah gambarannya ya. Jadi ini untuk deklarasi variabel dari awal, input NIM dan nama, ya cetak daftar rental alat, kemudian ini untuk penentuan harga awal, A-nya 1, total biaya pakai A1 0, total biaya pakai A2 0, total biaya pakai A3 0. Jawab Y ya. Kemudian baru ke perulangan, well jawab Y. Kemudian cetak data ke, inputkan jenis alat. Nah, kemudian karena ini ada A1, A2, A3, langsung kita masukkan ke kondisi. If jenis sama dengan A1, tarif per jam sekian, cetak tarif per jam, input jumlah pakai, kemudian biaya pakai sama dengan tarif per jam kali jumlah pakai, kemudian biaya pakai cetak ya, kemudian total biaya pakai A1 plus total biaya pakai A1, total biaya pakai A1 sama dengan total biaya pakai A1 plus biaya pakai. A2 konsepnya sama ya, if jenis sama dengan A2 tinggal copy paste, sudah tinggal menentukan tarif per jamnya sekian, kemudian apa namanya nilai tarif per jam sekian, jumlah pakai sekian ya. Jadi yang ketiga pun sama, ketiga tidak usah pakai anu ya, tidak usah pakai if jenis sama dengan A3, karena kita hanya ada 3, A1, A2, else berarti sisanya dianggap A3 ini sisanya, langsung di bawahnya ya. Kemudian ini sudah ada data lagi, kalau tidak berarti langsung mencetak total biaya pakai A1, total biaya pakai A2, total biaya pakai A3 ya. Kemudian total biaya pakai keseluruhan, lalu total biaya pakai keseluruhan untuk cetak. Nah, ini nilai potongan. Kemudian pajak, bayar, potongan ya, pajak, potongan pajak bayar ya. Jadi seperti ini programnya. Coba ini untuk layarusnya, untuk pembuktiannya.
Tadi filenya saya simpan. Oke, yang satunya ya coba ya. Oke, yang ini ya. Nah, ini ya. Masukkan name, ya masukkan name. Jadi masukkan name 1 2 3 4, misalkan namanya Hasan. Kemudian jenis alat A1. Nah, seperti ini. Kemudian jumlah pakainya 4 ya, misalkan dia pakai akan ketemu 20.000. Ada data lagi ya, Misalkan jenis alat A1 lagi. Nah, jumlah pakai 6 seperti ini. Ada data lagi ya, misalkan jenis alat A2. Nah, jumlah pakai 2 misalkan. Ada data lagi ya. Kemudian data keempat ya, misalkan A3. Nah, jumlah pakai 2 misalkan. Ada data lagi atau tidak? Ya. Misalkan ya, A3 lagi misalkan. Jumlah pakai 5. Nah, misalkan tidak. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Coba ini total biaya pakai A1 muncul 50.000 ya. Jadi 50.000 itu adalah, ini A1, data pertama A1. Biaya pakainya itu 20.000. Nomor data kedua A1, biaya pakainya 30.000. Jadi totalnya 50.000, ya kan? Kemudian untuk data ketiga A2, biaya pakai 120.000. Datanya untuk jenis A2 hanya 1, berarti cetak 120.000. Kemudian data keempat A3 ya. Ketemu yang pertama 140.000 dan data terakhir juga A3 ketemu 350.000. Jadi totalnya 490. Itu untuk A1, A2, A3. Lalu ada total biaya pakai keseluruhan. Itu jumlah A1, A2, A3, potongan sesuai rumus, pajak sesuai rumus, bayar juga sesuai rumus. Kira-kira seperti itu untuk programnya ya. Jadi ini bagian atas ini untuk deklarasinya, kemudian ini masukkan NIM nama, cetak daftar rental alat, total biaya pakai A1 sama dengan 0, A2 0, A3 0 ya. Kemudian ini untuk perulangannya, input jenis alat, lalu if jenis A1 seperti ini, ya, ada tarif per jam, cetak tarif per jam, jumlah pakai, kemudian biaya pakai, terus biaya pakai ini cetak, baru total biaya pakai A1 sama dengan total biaya pakai A1 plus biaya pakai ya. A2 juga sama, kemudian seperti ini polanya sama ya, tinggal ganti tarif per jamnya aja, dan total biaya pakainya A2, otomatis total biaya pakai A2. Ini juga sama ya, total biaya pakai A3, ini A3. Ada data lagi, selama iya ngulang terus, A-nya juga bertambah 1. Kalau tidak, dia keluar dari perulangan, mencetak total biaya pakai. A1, total biaya pakai A2, total biaya pakai A3. Ya, ini menjumlah total keseluruhan, kemudian ada potongan pajak bayar ya, kemudian potongan nilainya dicetak 6.0 itu maksudnya 6 di depan koma, 0 di belakang koma, pajak dan bayar. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan hari ini pada tugas 8 dan 9 itu ada counter, jadi counter itu nilai A tadi, perulangan yang memang penambahan yang memang jumlahnya tetap ya. A tadi kan bertambah 1 terus ya.
ada satu lagi akumulator. Jadi akumulator itu contohnya pada total biaya pakai A1, total biaya pakai A2, total biaya pakai A3. Nilainya selalu bertambah dengan biaya pakai, di mana biaya pakai ini nilainya juga berubah-ubah. Ya, kadang 30.000, kadang 50.000. Nah, itu akumulator namanya. Oke, monggo ada pertanyaan dulu. Untuk pertemuan pertama materinya ini saja, mengulas istilahnya menegaskan saja pembahasannya seperti ini. Monggo silahkan. Nanti yang mungkin masih ada yang salah bisa dicoba lagi, ya bisa dicoba lagi dengan melihat videonya saja ya, pelajari dari runtutan video pertemuan hari ini. Nanti rekamannya saya kasih linknya. Monggo ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan dulu, monggo. Sudah paham semua? Insya Allah, Pak. Paham, nggih. Kalau tidak ada masalah, kalau yang memang sudah benar, berarti alhamdulillah, berarti sudah sesuai. Kalau yang memang belum benar, silahkan disempurnakan. Tugasnya saya perpanjang 1 minggu. Insya Allah minggu depan baru kita masuk ke variabel array. Polanya hampir sama. Jadi nanti ada inputan, nanti di bawahnya ada cetak datanya. Yaitu nanti tipe data array, tempat penyimpanan sementara. Jadi ada inputan seperti ini, bawahnya nanti ada laporan rental alat. Ya, nanti ada data ke-1, kemudian jenis alatnya apa, tarif per jamnya berapa, nanti baris kedua, data kedua dicetak. Ya, jadi alurnya berurutan dengan ini. Oke, sekali lagi ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan. Mas Muhammad gimana? Muhammad Sopo ini namanya kok kelihatan Muhammad saja ini. Bismillah bisa Pak. Bisa Tetapi, ya. kemarin saya pas mengerjakan itu programnya saya compile itu sudah hijau Pak. Tetapi itu ada tanda serunya Pak. Enggak koreksi lagi nanti. Walaupun saat saya run itu sudah sesuai PDF gitu Pak. Tapi hasilnya bisa. Bisa Pak. Sesuai. Permasalahannya ada di total biaya pakai itu loh Pak. Total biaya pakai sudah dideklarasikan di bagian var atas, sudah disebutkan di atas. Jenisnya apa? Pak, saya lupa Pak. Nanti didelak lagi, nanti dilihat lagi. Baik Pak. Oke. Gimana turun Mas Muhammad? Yang lain, Mbak Pupung, gimana Mbak Pupung? Bisa, Pak. Bisa. Mas Maulana gimana? Mbak Winda gimana, Mbak Winda? Oke, tidak apa-apa. Bagi tadi yang masuk terlambat ataupun yang memang tidak bisa gabung karena ada acara, memang ini hari libur. Cuma saya merasa ini saya harus terangkan seperti itu ya, sampaikan. Jadi nanti bisa mengikuti lewat videonya aja. Ya, maturun Mas Muhammad dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa nanti malam ada gerhana bulan, insya Allah. Siap, Pak. Udah menunggu, Pak. Sudah menunggu. Mau minta uang, Pak. Ya. Oke, maturun. Saya yakin akuntansi cepat lah. Cara berpikirnya cepat. Saya ngajar beberapa kelas akuntansi juga cepat. Dan logikanya bisa masuk mudah-mudahan ya. Nanti hitung-hitungan masalahnya. Ya, maturun, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin juga, baru ketemu kali ini ya. Mohon maaf lahir batin selama tatap muka ya belum ya. Tatap lewat ya daring, kalau ada kesalahan, ada ucapan yang kurang bagus,
ada prasangka yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Nggih. Nggih, saya akhiri. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih, sama-sama. Nggih, matur Mohon maaf lahir nuwun. batin, Nggih, Pak. sama-sama. Minal aidin juga, Pak. Sama-sama.